Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, berjumpa kembali bersama Boxem, channel yang siap menyajikan informasi seputar dunia MotoGP serta cinematic story pembalap. Pertama, saya ingin menyampaikan selamat untuk trio Pinjam Dulu 100 atas podium yang telah dicapai di race MotoGP Mandalika 2023. Kata warga Indonesia, password masuk sirkuit Mandalika ya seperti itu untuk tahun ini. Biar balapan mulus, pinjam dulu 100. Tapi itulah kami warga Indonesia. Dengan hal yang sederhana bisa menciptakan sebuah keceriaan, ikatan persaudaraan, dan terkadang kata-kata sederhana seperti itu mengundang sebuah kebetulan dan keberuntungan. Dalam video kali ini, saya ingin sajikan rangkuman 8 fakta yang terjadi pada MotoGP Mandalika Indonesia 2023. Namun seperti biasa kawan, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa subscribe dulu ya, biar tidak ketinggalan informasi yang saya bagikan. Pecco Bagnaia harus berjuang lebih keras untuk menang di sirkuit Mandalika. Pasalnya dari awal, Pecco mulai merasakan kesulitan, yang membuatnya harus terlempar ke kualifikasi 1 dan tidak lolos ke kualifikasi 2. Alhasil, Pecco harus start di grid ke-13. Ditambah hasil sprint MotoGP di hari Sabtu, membuatnya turun 1 peringkat dari posisi puncak klasemen, karena tergeser oleh Jorge Martin yang berhasil memenangkan lomba. Sedangkan Pecco hanya mampu finish terbaik di posisi 8. Namun hal fantastis ditunjukkan Pecco Bagnaia di hari Minggu, pada balapan yang lebih panjang di race MotoGP Mandalika 2023. Walaupun Pecco saat itu berada dalam tekanan akibat merosotnya dia dalam klasemen kejuaraan ke peringkat kedua, tapi Pecco masih berusaha tetap tenang dan fokus dalam menjalani race di hari Minggu. Dengan mengawali balapan di grid ke-13, Pecco mampu melakukan start yang baik. Di putaran pertama, Pecco berhasil naik ke posisi 6, dan di putaran berikutnya, Pecco sudah berada di posisi 3. Ketika balapan memasuki putaran ke-11, Jorge Martin terjatuh di tikungan 11. Terjatuhnya Martin membuat Pecco semakin bersemangat untuk mendekati Viñales guna meraih poin penuh. Hingga pada akhirnya, perjuangan Pecco Bagnaia tidak sia-sia ketika bendera finish menyambutnya sebagai pemenang race MotoGP Mandalika 2023 dengan epic comeback-nya yang fantastis. Luca Marini dan Marco Bezzecchi menjadi man of the match dalam sprint MotoGP Mandalika 2023. Predikat tersebut pantas mereka sandang setelah berjuang selama 12 lap dengan kondisi yang masih dalam masa pemulihan cedera tulang selangka. Dengan balapan yang menakjubkan, Luca Marini yang kembali balapan pasca absen dalam seri balap Motegi Jepang mampu finish di podium kedua di sprint MotoGP Mandalika 2023. Dan yang paling menghebohkan yaitu Marco Bezzecchi, yang tak lain adalah rekan setim Luca Marini di Muni VR46 Racing Team, mampu menempati podium ketiga di sprint MotoGP dan finish kelima di race MotoGP Mandalika 2023 setelah menjalani operasi tulang selangka 6 hari sebelumnya. Kemenangan fantastis Jorge Martin dalam sprint MotoGP Mandalika 2023 pada hari Sabtu akhirnya mampu menggusur Pecco Bagnaia untuk turun di urutan kedua klasemen pembalap. Kedua pembalap yang sama-sama dalam fase terbaik itu memiliki tekanan mental dan peluang yang sama dalam memperebutkan gelar juara dunia MotoGP 2023. Namun terlihat bahwa Pecco sedikit unggul secara mental, karena dia sudah terbiasa, terpuruk, dan bangkit. Hal tersebut bisa dilihat dari keberhasilan Pecco mengatasi tekanan di hari Minggu, yang membuahkan kemenangan fantastis di akhir lomba, sekaligus mampu kembali membawa namanya berada di puncak klasemen pembalap dengan keunggulan 18 poin setelah Jorge Martin terjatuh di race MotoGP Mandalika 2023 pada hari Minggu. Suksesnya sebuah pagelaran event tidak luput dari kerjasama antar lini yang saling melengkapi, apalagi event besar sekelas MotoGP. Salah satunya adalah peran Marshall yang menjadi pengawal secara langsung di tepi lintasan untuk jalannya sebuah balapan. Dan untuk itu, pengalaman dan kesigapan Marshall menjadi salah satu hal utama dalam kesuksesan event balap. Baru-baru ini, tim Marshall sirkuit Mandalika berhasil menuai pujian atas kinerja bagusnya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh pihak FIM melalui Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association, yaitu Bapak Priyandi Satria.
Penanganan marshal terhadap pembalap yang jatuh, pengamanan cacaran oli di aspal, serta lainnya mendapatkan apresiasi dari pihak FIM Asia, kata beliau. Bapak Priyandi Satria juga merasa bangga sekaligus terharu ketika pihak FIM mengapresiasi sirkuit yang masih berusia 1 tahun tapi sudah punya banyak marshal yang 100% dari warga lokal dengan kualitas bagus. Saya rasa kita semua warga Indonesia juga bangga atas pergelaran event MotoGP tahun ini yang berjalan sukses dan banyak menuai pujian. Setelah mendapatkan apresiasi atas kinerja bagus para marshal di sirkuit Mandalika, ternyata pihak FIM masih memberikan tepuk tangan atas kesuksesan proyek Mandalika tahun ini dengan memberikan predikat homologasi Grade A setelah melakukan inspeksi ketat oleh pihak FIM dan Dorna. Kabar kerjasama antara Pertamina dan tim balap milik Valentino Rossi yang ramai diperbincangkan beberapa bulan yang lalu, akhirnya meledos kawan. Dan telah dinyatakan secara resmi bahwa Pertamina Lubricant akan menjadi sponsor utama tim balap MotoGP VR46 Racing Team mulai tahun 2024 dengan kontrak kerjasama yang berdurasi 3 tahun. Menyambut Pertamina Lubricant yang akan menjadi sponsor utama tim balap VR46 selama 3 musim ke depan. Ini menandai sejarah dalam tim kami, dalam cara yang sangat penting, sebuah bagian penting serta langkah maju ke depan demi merengkuh tujuan kami, kata Alessio Salucci selaku tim direktur VR46 Racing Team. Momen unik selalu hadir dalam seri MotoGP di Mandalika, Indonesia, di mana pada musim 2022, Barara sebagai aktor utama dalam perannya sebagai pawang hujan, serta kemenangan Miguel Oliveira yang didedikasikan untuk Risman, office boy hotel yang sangat berjasa bagi Oliveira saat itu. Dan tahun ini, beberapa pembalap terhipnotis dengan kata-kata, biar balapan mulus, pinjam dulu 100. Dan akhirnya terbukti secara kebetulan bahwa podium di race pada hari Minggu di Mandalika diisi oleh trio pinjam dulu 100, yaitu Pecco, Viñales, dan Fabio Quartararo. Selain itu, masih ada keseruan yang dibuat oleh Viñales ketika dia memakai kostum Batman untuk menyambut podium kedua yang diperolehnya di race MotoGP Mandalika 2023. Dan pastinya masih banyak lagi momen-momen unik lainnya. Menjelang seri balap di sirkuit Mandalika, Indonesia, tepatnya pada Kamis 12 Oktober 2023 kemarin, Marc Marquez telah dinyatakan resmi bergabung dengan Gresini Racing Ducati di musim balap 2024 dengan durasi kontrak 1 tahun dan bertandem dengan sang adik yaitu Alex Marquez di garasi Gresini Racing Ducati. Saya bersemangat atas tantangan baru ini. Ini bukan keputusan mudah, karena ini adalah perubahan besar di segala aspek. Namun terkadang dalam hidup sangatlah penting untuk keluar dari zona nyaman dan meletakkan diri dalam ritme yang baik demi terus berkembang, kata juara dunia 8 kali tersebut. Tidak sedikit yang memprediksi bahwa Marquez akan tampil kuat di atas Desmos edisi GP23 tahun depan. Dan dipastikan persaingan di musim depan akan jauh lebih seru dengan banyaknya pembalap yang kompetitif. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini kawan dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan, jaga ibadah kalian sesuai keyakinan masing-masing. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao!